Bisa kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Ya, Pak, kelihatan, Pak. Oke. Nah, ya, ini kita mulai pertemuan kita di semester ini ya, selain kemarin pengenalan mata kuliah ya. Jadi sesuai janji saya, 2 minggu ini kita akan bahas mengenai deret. Ya. Jadi ada deret bilangan, nanti saya akan bahas dari bilangan dulu minggu ini. Kemudian minggu depan saya akan bahas deret fungsi. Ya. Apa bedanya bilangan dengan fungsi? Ayo. Ada yang bisa menjawab, Pak? Bilangan dengan fungsi bedanya apa? Bilangan itu angka, Pak. Oke, bilangan ada nilainya ya. Kalau fungsi? Ada input sama outputnya, Pak. Oke, iya sebenarnya fungsi itu lebih tepatnya menyatakan sebuah relasi ya. Oh iya, Pak. Ya, kan? Ada variabelnya, Pak. Ada variabelnya, ada input, memang nanti dia memproses input menjadi output. Nah, tetapi yang penting itu adalah bentuk relasinya itu seperti apa antara domain dan range, atau antara input dengan output ya, atau ya seperti itu ya. Tapi fungsi itu adalah relasi yang khusus. Apa bedanya relasi dengan fungsi? Ayo, semester lalu saya udah ajarkan. Apa bedanya relasi dan fungsi? Dan fungsi itu salah satu relasi. Ya, jadi salah satu bentuk relasi itu adalah fungsi. Fungsi itu adalah relasi yang khusus. Relasi yang apa? Fungsi itu. Syaratnya. Apa syarat relasi? Bisa dua ini ya, Pak? Dua input. 2 input bisa. Kenapa enggak? 2 input. Satu kan kemarin output. Saya satu output. Enggak. Sebentar ya. Kenapa ini? Enggak. Udah. Jadi kalau misalkan gini, ya. Ini kok nggak enak? Sebentar ya. Bukan ini yang saya cari. Nah, sebentar ya. Oke. Nah, oke. Sorry ya. Ya, oke. Kelihatan ya. Maaf, tadi saya salah buka aplikasi, makanya kok anunya beda. Nah, jadi kalau misalkan kita punya di sini ada input, ya di sini ada output, ya. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Satu input,
Satu output. Satu output, Pak. Fungsi itu relasi yang inputnya punya satu output, Pak. Ya, jadi yang nggak boleh apa? Gini boleh nggak? Sorry. Gini boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Yang boleh apa? Kalau misalkan inputnya bercabang, jadi misalkan begini ya, nah ini nggak boleh ya. Karena artinya apa? Kalau inputnya bercabang, kita masukkan sesuatu, kita nggak jelas hasilnya apa. Bisa A, bisa B, itu nggak boleh ya. Jadi hasilnya boleh menjadi yang sama, tetapi hasilnya harus dipastikan bahwa input itu akan menghasilkan itu. Ya. Input A akan menghasilkan B, pasti. Walaupun input C juga menghasilkan B, nggak masalah. Tetapi artinya input itu pasti menghasilkan output tertentu. Ya. Jadi kalau misalkan di grafik itu seperti apa? Jadi fungsinya itu nanti misalkan seperti ini ya, itu di-scan dengan garis seperti ini. Nah, ya. Garis vertikal, di-scan dengan garis vertikal. Kalau misal dia tidak boleh menyentuh dua titik yang sama. Jadi misalkan fungsinya seperti ini, ya, seperti ini pasti nggak lolos. Kenapa? Begitu kalian masukin garis vertikal, dan ya yang kedua titik ya, ini nggak boleh. Ya, jadi pasti harus menyentuh satu titik dimanapun. Itu namanya fungsi. Ya, oke. Nah, jadi nanti ada bilangan, ada fungsi. Minggu ini kita akan bahas deret bilangan. Ya. Nah, sebelumnya saya akan berikan konsep mengenai Maaf, Pak. Tadi saya Fajira belum absen, Pak. Fajira. Oke. Iya. Makasih, Pak, Pak. saya Pak. Oke, siapa itu? Siapa aja yang belum? M. Hafiz Zikra Ramadan, Pak. Oke, sebentar. Fajira Anugrah ya. Kemudian Zikra. Oke. Rihan belum ya? Oke. Ya udah. Oke. Jadi ada barisan, ada ya ini kok nggak enak. Ada deret ya. Apa bedanya barisan dengan deret? Ada yang tahu? Jadi dua-duanya sebenarnya berurutan. Jadi kalau misalkan kalian punya angka begini ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini bisa barisan, bisa deret. Tergantung apa? Ada yang tahu? Apa bedanya barisan dengan deret? Barisan itu bisa 1, 2, 3, 4, 5. Deret juga bisa. 1, 2, 3, 4. Tergantung apa? Ada yang tahu? Ini bisa misalkan X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5. Ini kalau fungsi ya. Ini bisa X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5. Apa bedanya barisan dengan deret? Ayo. Baik. Ada yang bisa menjawab nggak? Apa bedanya? Apa? Barisan angka yang berurutan ya, Pak? Barisan itu cuma urutan bilangan. Oke, barisan urutan. Ya. Jadi kalau di dalam barisan ini dipisahkan dengan tanda. Kalau deret itu urutan. Deret itu apa? Suku pada barisannya, Pak. Suku-suku itu elemen barisan. Ya, itu unsur atau elemen. Kalau deret itu urutan kelompok bilangannya gitu, Pak. Urutan kelompok bilangan. Jadi ditambah. Ya. Bukan urutan kelompok bilangan. Artinya ya deret itu adalah penjumlahan dari elemen-elemen barisan sebenarnya ya. Itu lebih tepat. Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi deret itu punya jumlah. Ya, nanti ini ada yang biasanya ada kita namakan jumlahnya itu S. Ya. S. Ya.
Katakanlah ini S1, ini S2 ya. Nah, gitu ya. Ya kalau yang bilangan bisa langsung kita hitung nih. Ya. Bilangan apa ini? Ini 1 tambah 2 tambah 3, ini 5 tambah 5, 10 tambah 15 ya. Gitu ya. Seperti itu direct ya. Tapi kalau fungsi gimana Pak? Nah, kalau fungsi kita harus cari rumus penjumlahannya. Kalau ini kebetulan gampang. Ya. Ini apa? S2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5 X pangkat ya. Itu rumus penjumlahannya. Biasanya kalau misalnya seperti ini. Jadi kalau misalkan direct bilangan, itu nanti kita bisa cari rumus penjumlahannya juga, tetapi nanti pasti ada hasil akhirnya. Nah, tapi kalau direct fungsi, nanti kita harus mencari rumus penjumlahannya, ya tanpa ada hasil akhir. Kecuali nanti kita memasukkan input, ya. Nanti baru kita dapatkan hasil akhir. Gitu ya. Itu adalah direct bilangan. Ya. Jadi direct itu adalah apa? Direct itu adalah jumlah elemen barisan, Pak. ya, barisan ya. Sedangkan barisan itu adalah ya urutan bilangan sebenarnya. Ini adalah urutan bilangan. Urutan dari bilangan atau fungsi ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya mau kasih notasi dulu ya. Jadi ada notasi. Notasi. Nah, kalian udah tahu notasi ini ya. Notasi sigma. Ya. Notasi sigma ya. Ini menyatakan apa? Notasi sigma itu menyatakan apa? Jumlah, Pak. Jumlah ya. Jadi notasi sigma itu menyatakan jumlah. Jadi kalau misalkan ini kita ngomong ya. Nah, menyatakan jumlah ya. Nah, jumlahnya itu dimulai ini apa? Ini adalah variabel iterasi sebenarnya ya. Apa itu iterasi? Ya, variabel iterasi atau dalam kurung indeks sebenarnya. Apa itu iterasi? Ada yang tahu iterasi apa? Ayo, apa itu iterasi? Halo? Belum tahu, Pak. Iterasi itu adalah perulangan atau looping ya. Jadi nanti variabel yang diulang dalam setiap elemen. Jadi kan ini masing-masing ada elemennya nih. Nah, ini nih contohnya. Saya kasih contoh nih. Di sini ini kan I, itu kan variabel iterasinya. Ya. Kalau kalian lihat nanti X pangkat 1, ini 1 ya. X pangkat 2, nanti indeksnya yang diulang. Ini kan selalu dituliskan. Nah, itu indeks yang berulang. Itu variabel iterasinya. Ya. Jadi menyatakan nanti suku keberapa. Ya, itu adalah indeks atau variabel iterasi. Ya. Jadi perulangan keberapa. Ya kan nanti sukunya diulang. Ya. Diulang dengan pola tertentu. Nah, yang mengulang itu menandakan perulangannya itu adalah variabel iterasi ini atau indeks ini. Ya. Jadi perulangan pertama, perulangan kedua, perulangan ketiga, dan seterusnya itu adalah ditandai dengan variabel iterasi. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya ini apa ini? Ini adalah indeks awal ya. Ya. Indeks awal nanti berpengaruh ke nilai awal ya, elemen pertama ya. Ini untuk elemen pertama. Ya. Terus ini adalah Indeks akhir. ya indeks akhir ya. Ya. Jadi jadi apa? Ini mempengaruhi nanti elemen terakhir. Ya. Nah, saya kasih contoh sedikit. Jadi kalau misalkan kita punya
Kasih contoh ya. Sigma ya. I sama dengan 1 sampai N ya. Misalkan 2 pangkat I. Ya, ini bilangan atau fungsi? Ayo, bilangan atau fungsi? Bilangan, Pak. Bilangan, jelas ya, nggak ada X dan segala macam. Ini Iya. sama dengan apa? Berarti ini kita tuliskan apa ini? 2 pangkat 1 ya, ditambah misalkan N-nya sampai 3 ya. Maka kita mulai dari 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3. ya, gitu ya. Saya kasih contoh lagi yang lain ya. Sigma I sama dengan 0 sampai 5 ya. Dari X per I. Ini bilangan atau fungsi? Fungsi, Pak. Fungsi, Pak. Si Pak. Ya. Jadi ini, oh ini nggak bisa ini, sorry. Karena X per 0 ya, kita gantikan sedikit. Ya. Jadi misalkan I dikali X, nah gitu ya. Jadi pertama berapa? Elemen pertama adalah 0 ya. Tambah berapa? X ditambah 2X gitu ya. Ditambah 3X ditambah 4X ditambah 5X gitu ya. Ya, ini kebetulan bisa langsung dijumlahkan ya. Jadi ini adalah contoh notasi sigma. Gampang ya notasi sigma ya. Ini bukan sesuatu yang sulit. Nah, sekarang saya akan masuk ke notasi yang juga sering digunakan nanti adalah notasi pi. Apa ini? Ada yang tahu nggak? Notasi pi. Ada yang pernah tahu? Ini pi-nya besar ya, nanti pi huruf besar. Menyatakan apa? 3,14 Pak. Bukan ya. Notasi pi besar. Apa artinya menyatakan apa? Ada yang tahu? Kalau notasi sigma menyatakan penjumlahan. Kalau notasi pi menyatakan Bilangan irasional. bilangan irasional. Wah, ini kreatif sekali jawabannya. Ada yang punya pendapat lain? Menyatakan apa? I sama dengan 1 sampai N. Bilangan ya, Pak. Apa itu bilangan? Ya, bilangan itu ngomong sebuah angka. Ini menyatakan apa ini? Ada yang tahu? Kalau tadi sigma menyatakan operasi penjumlahan. Kalau ini menyatakan Operasi perkalian, Pak. benar sekali ya, Alika. Ya. Nah, jadi ini menyatakan operasi perkalian. Ya tinggal satu lagi perkalian. Bapak pembagian itu bisa dimasukkan ke sini nanti seper gitu itu bisa pembagian. Ya. Sama kayak tadi penjumlahan itu bisa dimasukin pengurangan nggak? Bisa di sana nanti elemennya diganti dikalikan min 1 jadi pengurangan. Ya, jadi nggak masalah. Jadi satu paket mereka. Jadi cukup 2 ini. Ini menyatakan operasi perkalian ya. Ini menyatakan adalah operasi perkalian ya. Operasi perkalian ya. Jadi maksudnya apa Pak? Simpel ya, saya kasih contoh. Ini sama indeksnya ya. Jadi ini tetap adalah indeks ya. Terus ini adalah indeks pertama. Ini adalah indeks terakhir ya. Ya. Nah, seperti apa contoh ya? Simpel. Misalkan kita punya pi sama dengan 1 sampai 3 ya. Dari pi kuadrat. Ya. Ini berarti apa? 1 kuadrat dikali ya. Karena dikali ya. 2 kuadrat dikali 3 kuadrat ya. Ini bisa dihitung misalkan ini 1 plus kali 4 kali 9 ya. Sama dengan berapa ini? 36 ya. Gitu ya. Simpel. Pak, kalau misalkan fungsi gimana Pak? Ya sama. Ya. Jadi seperti ini.
I sama dengan 1 sampai 4 misalnya ya. Ini X pangkat 2I. Bisa seperti itu ya. Berarti ini berapa ini? X pangkat 2 plus X pangkat 4 plus X pangkat 6 ya. Plus X pangkat 8 ya. Oke. Sorry kok plus ya. Dikali. Oke. Nah, oke, adalah notasi. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis ya. Salah. Nah, kita akan masuk ke jenis deret ya. Jenis-jenis deret itu ada yang pertama, itu adalah deret aritmatika ya. Deret aritmatika ya. Jadi deret aritmatika itu apa? Deret apa? Deret aritmatika itu adalah deret yang selisih ya. Selisih antar dua suku ya. Suku itu elemen ya. Yang berdekatan itu konstan ya. Ya, selisih antara dua suku yang berdekatan konstan ya. Itu adalah deret aritmatika ya. Nah, maksudnya gimana Pak, selisih antara dua suku yang berdekatan itu konstan? Nah, kayak gini nih ya. Jadi kalau misalkan kita punya kayak gini, I sama dengan 1 sampai N FI. Ini deret bilangan atau deret fungsi? Ayo. Deret bilangan atau deret fungsi ini? Fungsi, Pak. Ini deret bilangan. Ayo, kok bisa Pak deret bilangan? Ada yang bisa tahu nggak? Sekarang saya mau nanya, kalau misalkan deret fungsi tadi, ya, dinyatakan dengan berapa variabel? Saya kasih contoh ini. Nah, ini deret fungsi kan. Ini ada bilangan. Ya, ini ada bilangan. Ini ada fungsi kan? Ya. Coba lihat ini. Ini fungsi berapa variabel? Fungsi variabel apa ini? Apa? Fungsi dari variabel Variabel X. I kan? Ya, variabel indeksnya. Ya. Kalau ini fungsi dari variabel apa? X, Pak. X dan I ada dua ya. Jadi fungsi dari inputnya atau domainnya, dan satu lagi fungsi dari indeksnya. Ya, hati-hati ya. Jadi ada fungsi, kalau misalkan deret bilangan, itu dia hanya merupakan fungsi dari indeksnya saja. Indeksnya yang diubah ya. Tetapi kalau deret fungsi, nanti dia merupakan fungsi dari indeks ya, dan fungsi dari variabelnya atau fungsi dari input ya. Jadi kalau saya ngomong FI itu fungsi dari indeks, maka dia hanya merupakan deret bilangan ya. Kalau misalkan X, I ya, itu adalah deret fungsi ya. Kenapa? Karena selain dia indeksnya, dia juga ada apa? Itunya ya, ada variabel ya. Jadi saya ngomong seperti ini adalah deret bilangan ya. Hati-hati ya. Jadi FI ini karena saya menentukan dari bilangan secara umum ya, secara umum ya. Jadi ini sama dengan apa? Dari ini F1 ya ditambah
F2 gitu ya, ditambah F3, ditambah dan seterusnya ya, sampai terakhir deret-nya apa? Fn. Ya, Fn terakhir ya. Nah, maksudnya deret aritmatika itu seperti apa? Deret aritmatika itu nanti di sini kita bisa menghitung selisih ya. Jadi ini loncatnya berapa? Ya dari F1 ke F2 itu loncatnya berapa? Naiknya berapa? Ini misalkan A gitu ya. Maka nanti kalau misalkan dia deret aritmatika, ya, loncatnya itu pasti sama. Jadi dari sini ini A, dari sini juga A, ya. Dari sini ke suku F4 juga A, ya. Di sini juga ini ke A. Ya. Jadi artinya apa? Dalam deret aritmatika itu F 2 misalkan min F1 ini sama dengan A ya. Itu akan sama dengan F3 min F2 sama dengan dan seterusnya ya, dua suku yang berbeda ya. Yang penting suku yang bersebelahan. Jadi kalau misalkan 2 sama 1, 2 sama 3 gitu ya, 4 sama 5 gitu ya, 6 sama 7, jangan 6 sampai 8. 6 sampai 8 pasti hasilnya bukan A tapi 2A ya. Jadi dan seterusnya ya. Nah, sehingga A ini adalah selisih antara dua suku yang berdekatan. Kalau A itu sama dengan, jadi misalkan selisih antara dua suku yang berdekatan itu sama dengan A semua, ya, sama dengan satu suku satu bilangan yang sama, maka kita sebut dia sebagai deret aritmatika. Ya. Jadi selisih antara dua bilangan, dua suku yang berdekatan sama. Atau secara umum itu ini secara umum itu ini. Jadi Fn dikurangi Fn min 1 ya, sama dengan N plus 1 dikurangi Fn, ini sama aja ya. Ini sama dengan konstan. Nah, ini adalah syarat dari deret aritmatika ya. Ya, atau jangan N ini nanti kita N itu dipakai untuk nilai akhir ya, indeks akhir ya. Kita pakai I aja. Jadi Fi dikurangi Fi min 1 atau Fi plus 1 dikurangi Fi ya. Itu sama dengan konstan ya. Nah, secara umum deret matematika itu punya rumus ya. Rumusnya itu adalah ini ya. Bentuk umumnya. Ya, bentuk umum dari deret aritmatika itu adalah seperti ini. Jadi itu adalah sigma R sama dengan 0 ya, dari 0 ya sampai N min 1 ya. Ya, ini nggak masalah kalau misalkan R mau diganti I juga boleh, tapi saya kasih R kenapa? Karena R itu nanti menandakan selisihnya nanti ya. Saya menandakan indeksnya, kalau apa pakai I supaya seragam ya. I ya itu dari A plus I dikali D ya, gitu ya. Ingat ya, kalau misalkan kita kemarin ngebahas bilangan kompleks, kita pakainya J ya. Jadi jangan keliru, ini bukan bilangan kompleks ya. Ini cuma rumus notasi aja ya. Ya, jadi jangan keliru bilangan kompleks. Ingat ya, bilangan kompleks kita pakai J ya. Ya. Walaupun nanti kita bisa pakai J kalau misalkan indeksnya ada banyak, tapi nggak apa-apa lah ya. Sementara kita lihat konteksnya ya, ini bukan bilangan kompleks ya. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, di sini ada A. Ini adalah suku awal ya. Suku awalnya. Ini adalah selisihnya. Ya. Jadi semua deret dalam bentuk ini adalah deret yang merupakan deret aritmatika ya. Ya. Saya kasih contoh ya. Misalkan contoh paling gampang ya. Contoh paling gampang. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dan itu ya. Gitu ya. Ini deret aritmatika bukan?
Ya, Pak. Ya Pak, deret Ya. aritmatika. Itu, Pak. Deret aritmatika dengan apa? Ya, dengan A sama dengan 1. Ya. Selisihnya berapa ini? Selisihnya kan sama dengan Satu, Pak. Pak. Iya, Pak. 1. ya, B sama dengan 1. Ya. Jadi kita menuliskan deret aritmatika ini seperti apa? Ya. Ini sigma ya. I sama dengan 0 sampai berapa? Jumlah sukunya ada berapa? 5 kan ya? Iya Pak. Bapak. Iya, Pak. Iya. Jadi 0 sampai berapa? 0 sampai 0 sampai 5. 5, Pak. 5, yakin? Eh. Coba lihat rumusnya lagi. I sama dengan 0 sampai N-1 dari A plus I D. 0 sampai berapa berarti? 0 sampai 4 Pak. 4 ya. Jadi karena kita mulai dari 0 ya. Kalau mulai dari 0 maka nanti kita akhiri dengan N-1 karena sukunya 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi ini kita tuliskan 4. Nah, kemudian kita masukkan ini rumusnya tadi. Jadi ini sama dengan 1 ditambah I dikali 1. Gitu. Itu tambah I. Ya. Oke. Gini aja. Kita pakai R aja ya untuk indeksnya ya, karena nanti membingungkan kalau misalkan nanti ada I dan J. Kita pakai R dulu aja. Karena dia menandakan rasio sebenarnya. Jadi nanti kita gunakan R aja nggak masalah ya. Jadi cuma untuk mengganti aja. Supaya nanti saya nggak ngerevisi materinya banyak-banyak. Kita pakai R aja. Ya. Ya, jadi ingat aja ini R itu juga indeks. Jadi yang penting indeks itu di mana? Mau R, mau P, mau I, tetap indeks itu yang di bawah sini. Ini pasti indeks ya. Jadi bilangannya apapun. Jadi kita tuliskan di sini 1 plus R. Nah, ini R. Gitu ya. Nah, saya akan kasih contoh lagi beberapa ya. Ini contoh lagi yang lain. Ini contoh satu. Contoh. Oke, contoh yang lain. Sigma. Sekarang tadi dikasih deretnya, sekarang saya kasih rumusnya. Ya. R sama dengan 0 sampai tiga. Dari 2 plus 3. Ya. Ini berapa? Sama dengan berapa? Suku awalnya berapa? 2, Pak. 2 ya. Kemudian selisihnya ada berapa? Selisihnya ada? Selisihnya berapa itu? Dari sini. 3, Pak. 3 Pak. 3. Ini suku awal. Ya. Ini selisih ya. Jadi nanti ditambah 3 berarti. Ini 2 plus 5 plus 8. plus 11. sampai berapa? Sampai 3 cukup nggak? Sampai 3 cukup nggak? Satu lagi. Itu lagi. Satu lagi ya. Ya, karena 0 sampai 3 ya. 11 ya. Oke. Nah, sekarang saya sudah tahu deretnya. Saya pengen tahu jumlahnya berapa gitu ya. Oh, bisa nggak saya hitung? Ya bisa kalian hitung manual misalnya. Tapi kalau misalkan pengen tahu rumus jumlahnya gimana Pak? Ya saya pengen, misalkan saya punya fungsi deret nih, saya punya selisih, saya punya suku awal. Bisa nggak saya langsung hitung jumlahnya? Bisa ya. Rumus jumlahnya apa? Rumus jumlahnya adalah ini. Jadi rumus jumlah dari deret aritmatika
ini sama dengan ini ya. No. Dari A plus R kali D ini sama dengan N per 2. Perhatikan ya, ini N per 2 dikali 2A plus N-1 kali D. Ini adalah rumus jumlah dari deret aritmatika. Pak, kok bisa? Nah, kok bisa? Nih, kita coba ya. Jadi kita akan demonstrasikan kenapa sih kok bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya deret aritmatika A, kita punya deret aritmatika proof ya. Jadi kita punya deret aritmatika ini. R sama dengan 0 sampai N-1 dari A plus R kali D ya. Ini kan sama dengan apa? Pertama, suku pertama R sama dengan 0, berarti sama dengan A ya. Kemudian ditambah A plus D, benar kan? Benar ya? Ditambah suku berikutnya apa? A plus 2D. 2D. ya. Ditambah dan seterusnya sampai terakhir apa? A plus N-1 dikali D. Benar ya? Gitu ya. Nah, kemudian saya akan balik. Saya akan balik. Jadi, dibalik seperti apa? Tetap suku deret yang sama. Tetap suku deret yang sama. Tetapi saya balik. Saya balik dari suku terakhir dulu. Ya, suku terakhir di depan. Jadi ini di sini A plus N-1 dikali D. Ya. Ditambah, ini nanti adalah A plus N-, Ini berapa? 2, Pak. Minus 2. Dan seterusnya ini A plus N-3 ya, dikali D. Sampai kita ketemu di sini adalah balik A lagi. Ya sama nggak sama, cuma saya balik aja suku-suku. Pak, kenapa dibalik seperti itu? Ya, supaya nanti kita bisa jumlahkan. Nah, ini kalau dijumlahkan, ini sebanyak totalnya sebanyak N ya ini. Kalian tahu ya, ini totalnya sebanyak N. Jadi ini total sukunya ya, pasti sama dengan N. Saya mikir N tapi saya nuliskan 0. Sama dengan N. Nah, ini kalau saya jumlahkan, kalau saya jumlahkan, nanti di sini kita dapatkan ini sigma ini tambah sigma ini, berarti sama dengan 2 kali sigma ya, jumlahkan. 2 dikali sigma R sama dengan 0 N. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini ditambah ini, A ditambah A plus N-1 kali D. Itu sama dengan apa? 2A plus, benar? Benar ya? Benar ya? Halo? A-nya tinggal dimasukin. Oke? Kemudian, suku kedua saya coba lihat. A ditambah A, ini jadi 2A. Ditambah N-2 dikali D, ditambah N-1 dikali D. Ayo berapa? N-2 dikali D, ditambah D. Ya. Berapa ini? D dikali N-2 plus 1. Sama dengan apa? Hasilnya apa?
N-1 kali 2. Ya. Jadi ini sama sebenarnya, karena selisihnya sama. Jadi nanti dia nature-nya gitu. Jadi nanti N-1 dikali D. Yang ketiga pun, suku keberapa pun, nanti kalau kalian jumlahkan, hasilnya pasti apa? N-1, 2A plus N-1 kali D. Pasti seperti itu. Sejumlah apa ini? Sejumlah N. benar ya? Sehingga saya dapatkan 2 dikali sigma ya, sama dengan 0 sampai N-1 itu sama dengan N dikali 2A plus N-1 dikali D. Dengan demikian, kita dapatkan rumusnya sigma R sama dengan 0 sampai N-1 A plus RD itu akan sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 dikali D. Ya. Terbukti. Begitu ya. Jadi sama nggak rumusnya dengan atas? Ya, itu ya. Sama ya. Dapat dari mana, Pak? Dapat dari sini. Oke? Jadi contoh gampang ya. Tadi misalnya kita coba ya. Kita gunakan yang kita sudah tahu jumlahnya. Ini aja nih. Ini kan jumlahnya berapa tadi ini? Berapa nih jumlahnya? 15 ya? Iya Pak, 15. Jadi ini kan sama dengan apa? Ini kan sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai 4 dari 1 plus R. Ya. Dengan demikian nanti ini sama dengan apa jumlahnya? Berarti nanti N, ini N-nya sama dengan, N-nya sama dengan apa ini? 5, Pak. 15. A sama dengan 1, D sama dengan 1. Benar ya? Sehingga kalau kita masukkan rumusnya apa ini tadi 2. Kita hitung N per 2 dikali 2A plus N-1 kali D. Pak, buat apa sih kita nurunin rumusnya? Gitu, kita tahu penurunannya. Kalau kalian tahu penurunannya, kalian tahu asalnya dari mana rumus. Jadi apa? Itu akan mempermudah kalian kalau kalian akan mengingat rumus. Karena saya tahu asalnya dari mana. Ini kan kenapa saya tahu 2A? Karena 2A tadi A ditambahkan, dijumlahkan suku terakhir dan suku pertama. Ya. Terus N-1 karena N-1-nya belum menunjukkan suku pertama dan suku terakhir. Terus 2 di bawah ini saya tahu dari mana. Karena tadi dijumlahkan sisi kirinya itu sigmanya ditambahkan dikalikan 2. Sehingga nanti kalau misalnya kita mau cari satunya tinggal dibagi. Ya gitu ya. Dan N-nya saya tahu dari mana. N-nya karena jumlah sukunya N nanti dijumlahkan. Ya. Begitu. Jadi penurunan rumus penting nggak? Ya untuk supaya kalian lebih paham. Supaya lebih paham dari mana asalnya, sehingga akan lebih mudah menurunkan nilai, mengingat nilai rumusnya. Kalau kalian punya metode pengingat yang lain boleh. Ya, tapi ini menurut saya metode yang paling natural. Ya, menurunkan sendiri. Coba nanti di rumah turunkan sendiri. Oh ini gini. Pasti nanti lebih gampang ingatnya. Ya. Saya selama ini mengingat rumus, kayak misalkan GLBB, gaya dan segala macam. Karena apa? Saya tahu itu asalnya dari mana. Karena saya tahu asalnya dari mana, saya nggak salah kalau misalkan menuliskan rumus. Misalkan S sama dengan B0T plus setengah BT kuadrat. Ya, setengah AT kuadrat ya. Itu kan saya tahu. Setengah AT kuadrat itu adalah turunan integral kedua. Jadi pasti setengah T kuadrat. Ya. Dengan konstanta A. Kemudian nanti saya tahu B0T itu adalah turunan integral pertama. Dari apa? Dari percepatan. Percepatan yang konstan. Percepatan konstan diintegralkan sekali jadi A kali T ya. Jadilah rumus V sama dengan V0 plus A kali T diintegralkan kedua kali jadi setengah AT kuadrat. V0-nya diintegralkan sekali jadi V0T. Terus F-nya itu adalah X min X0. Ya, X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Saya tahu X0 itu adalah apa? Nilai awal dari integral. Jadi saya tahu rumus, karena saya tahu asalnya dari mana, saya mengingatnya sangat mudah. Ya, jadi saya include metode yang seperti ini. Kenapa? Karena ini lebih natural. Jadi kalian lebih susah lupa. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini tinggal kita hitung. Berapa ini, Kak? Simple. N-nya sama dengan 5. Jadi 5 per 2. Ini pecahan, Kak? Enggak, ya. Jadi kita
kita lihat hasil. Pasti genap. Jadi 2 kali 1 2 ya, ditambah 5 min 1 4 ya. 5 min 1 n min 1 ya, ini kan 4 dikali D-nya sama dengan 1 ya. Sehingga berapa ini? 5 per 2 dikali 4 tambah 2 6. 1 3 sama dengan 15. Begitu ya. Contoh penggunaan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke itu, kita juga ada yang namanya rata-rata aritmetika. Oke. Jadi ada yang namanya ini rata aritmetika. Rata-rata aritmetika. Atau kita bisa bilang ini nanti R ya. Ini sama dengan R. Nah, rata-rata aritmetika itu apa? Rata-rata aritmetika itu adalah nilai di tengah dari sebuah deret ya. Jadi misalkan seperti ini. Kita punya 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 gitu ya. Nah, misalkan kita ambil dua deret, dua elemen yang tidak bersebelahan, dua elemen yang berjarak 1. Jadi misalkan kita ambil elemen ini. Ini dari. Ya. Nah, ini kayak gini. Maka nanti di sini ini adalah rata-rata aritmetika dari 3 dan 7. Ya. Jadi rata-rata dari aritmetika 7 itu sama dengan adalah 5. Ya. Jadi 5 ini merupakan rata-rata aritmetika dari 3 dan 7. Dan sedemikian juga 3 itu adalah rata-rata aritmetika dari 1 dan 2. Ya. Jadi rata-rata aritmetika itu adalah apa? Itu adalah bilangan di tengah kedua bilangan yang sedemikian sehingga membentuk deret aritmetika. Jadi kalau misalkan saya punya bilangan apapun, ya, nggak cuma ini, misalkan saya punya bilangan 1 dan 10. Ya. Nah, kita bisa membentuk deret aritmetika dari bilangan ini dengan menambahkan satu bilangan di tengahnya, yang merupakan rata-rata aritmetika dari 1 dan 10. Ya. Oke. Nah, cara menghitung rata-rata aritmetika gimana, Pak? Cara menghitung rata-rata aritmetika simpel. Ya. Cara menghitung rata-rata aritmetika itu adalah seperti ini. Ini rumusnya ya. Itu adalah bilangan pertama ditambah bilangan kedua dibagi 2. Ini adalah rumus untuk rata-rata aritmetika. Ya. Jadi dari sini misalkan saya kasih contoh. Ini memang bilangannya ganjil, nggak apa-apa. Jadi ini kalau misalnya kita hitung rata-rata aritmetikanya berapa? 1 plus 10 per 2 sama dengan 5,5. Jadi kita tahu bahwa 1 plus 5,5 plus 10 itu akan membentuk deret aritmetika ya. Pasti. Kok bisa, Pak? Lihat aja nanti. Ini berapa? Cara mengetahui deret aritmetika apa? Selisihnya sama kan? Ini selisihnya berapa? 4,5. Selisihnya 4,5 juga ya. Ya. Contoh lagi tadi yang 3 sama 7. Ya, coba. Kalau misalkan kita ambil lagi contoh. Jadi misalkan R rata-rata aritmetika dari 3 dan 7. Ya. Ini 3 plus 7 per 2. Berapa ini? 10 per 2 sama dengan 5. Jadi 3, 5, 7 membentuk deret aritmetika enggak? Ya, jelas ya. Dengan selisih berapa? 2, Pak. 2, Pak. Ya, itu adalah rata-rata aritmetika. Jadi rata-rata aritmetika adalah apa? Itu adalah bilangan yang akan membentuk sebuah deret. Ya, jadi bilangan yang dihitung dari dua bilangan yang jika ditaruh di tengah-tengahnya itu nanti
di tengah-tengah kedua bilangan itu akan membentuk sebuah deret aritmatika. Ya, itu adalah rata-rata aritmatika. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke berikutnya. Yang kedua adalah deret geometri. Deret geometri. Tadi, kalau misalkan deret aritmatika itu adalah selisih antara dua suku yang berdekatan itu sama. Ya. Selisih antara dua suku yang berdekatan sama. Kalau deret geometri itu rasio. Ya, jadi kita ngomong rasio. Jadi rasio antara dua suku yang berdekatan itu sama. Jadi rasio antara dua suku yang berdekatan itu sama. Saya kasih contoh, ya ini secara umum ya. Jadi contoh sedikit. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Ini kalau dihitung selisihnya, deret aritmatika bukan? Selisihnya berapa nih? Selisih ya, kita ngomong selisih. Ini sama ini berapa selisihnya? 1. 1, Pak. 1, Pak. 1, Pak. Selisihnya 2, 2. Ya? 4, 8. 8. Sudah jelas? Bukan deret aritmatika. Kenapa loh? Selisihnya beda-beda. Ya. Tetapi kalau kita hitung rasionya, rasio itu apa? Rasio itu dibagi ya. Jadi suku ini dibagi suku ini. Ya. Rasio ini berapa di sini? 2 ya? 2, Pak. Iya. 2 bagi 1 ya. Iya, Pak. Di sini berapa? 2 juga. 2 juga, Pak. Di sini 2, di sini 2. 2. Jadi kalau deret geometri itu selisihnya tidak sama, tetapi rasionya sama. Rasio itu apa? Rasio itu satu suku dibagi suku sebelumnya. Ya, kalau tadi selisih itu kan suku satu dikurangi suku sebelumnya, dikurangi. Ini pakai pengurangan. Kalau geometri pakai pembagian, suku satu dibagi suku sebelumnya. Jadi secara umum dalam deret geometri A1 plus A2 plus A3 plus dan seterusnya sampai AN, itu nanti kita menghitung rasionya itu pakai R ya. Nah, ini R. Sekarang R ini rasio. Itu adalah A2 min A2 per A1. Yang akan sama dengan A3 per A2A. A3 per A2 yang akan sama dengan AN per AN min 1. Ya. Secara umum apa ini? Nanti AI nanti karena R-nya dipakai sebagai rasio, nanti ini pakai K. Ya. Jadi nanti AK per AK min 1 atau AK plus 1 per AK. Itu adalah rasio. Nah, jadi secara umum nanti deret geometri bentuknya seperti apa, Pak? Secara umum, bentuknya deret geometri adalah seperti sigma K sama dengan 0 sampai N-1, tetap N-1 ya, dari AR pangkat K. Ini adalah deret geometri. Ya. Jadi nanti akan sama dengan apa ini? A ditambah AR ditambah AR kuadrat dan seterusnya sampai AR pangkat N. Ini adalah rumus dari deret geometri. Ya, rumus dari deret geometri. Nah, di sini kita punya A itu adalah A ini adalah apa? Suku
Awal. awal. Ya. Dengan ini adalah R itu adalah rasio, indeksnya sekarang ganti ke K. Ya. Jadi ini adalah Rasio. indeks. Ya. Indeks itu adalah K. Ya, jadi indeks itu manapun yang di bawah sigma itu pasti indeks. Ya. Jadi nanti kan harus hati-hati melihatnya. Lihat dulu indeksnya yang mana, penting. Nah, jumlah deret geometri apa? Jumlah deret geometri itu dinyatakan seperti ini. Ya, jadi jumlah deret geometri itu jadi jumlah deret geometri itu adalah ini. Jadi sigma K sama dengan 0 sampai N-1 dari AR pangkat K itu sama dengan A 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini adalah jumlah. Kok bisa kayak gini, Pak? Sama kayak tadi. Jadi kita akan coba menurunkan tapi berbeda ya. Jadi nanti agak selisih. Kita akan lihat. Ya. Jadi saya tuliskan lagi gini. Jadi proof. Jadi kita punya tadi sigma K sama dengan 0 sampai N-1 dari AR pangkat K. Ini akan sama dengan A ditambah AR gitu ya, ditambah AR kuadrat, ditambah dan seterusnya sampai AR pangkat N-1. Ya. Nah, sekarang tidak saya balik ya. Kalau saya balik, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Terus gimana, Pak? Saya kalikan dengan R. Ya, saya kalikan dengan R. Ya, supaya apa? Saya ingin menghilangkan suku di tengah ini. Suku di tengah ini kan panjang dan saya nggak tahu jumlahnya berapa. Ya, tapi saya bisa mengalihkan dia dengan R untuk saya bisa mendapatkan deret yang mirip. Ya, tetapi dimulai dari AR. Jadi saya kalikan kali R. R dikali K sama dengan 0 sampai N1 AR pangkat. Gitu ya. Dikalikan R. Apa yang terjadi? A-nya jadi A kali R kan? Saya masukkan di sini. AR. Ya. AR-nya jadi AR kuadrat dan akan terus itu sebenarnya. AR kuadrat dan seterusnya sampai nanti AR pangkat N-1. Tapi nanti ditambah satu suku lagi kan sukunya geser satu semua. Ya. Jadi karena dia geser satu semua, nanti ini AR pangkat N-1. Kita dapatkan di terakhir itu adalah AR pangkat N. Ya, jadi semua kalau dikali R semuanya geser satu. Ya. Ayo, paham nggak? Paham nggak? Saya kalikan R semuanya, sehingga A-nya jadi AR ya. Ini jadi AR ya. AR-nya jadi AR kuadrat gitu ya. AR kuadratnya jadi AR pangkat 3. AR pangkat min 1, N-1 jadi AR pangkat N. Ya. Karena semuanya dikali R. Sehingga mundur satu semua. Ya. Oke, paham nggak ini? Ayo. Paham nggak? Paham ya? Nah, kemudian jangan dijumlahkan. Di sini, Pak. Pak, itu dibagi R yang atasnya itu. Nggak dibagi R gini. Jadi ini kan yang pertama ini, jadi saya hapus dulu, ini membingungkan mungkin. Yang pertama ini kan pernyataan deret biasa nih, yang ini ya, yang baris pertama. Ya, pernyataan deret geometri. Jadi sigma A kali R pangkat K sama dengan A ditambah AR tambah AR kuadrat. Itu sudah tahu ya? Sudah tahu ya ini ya yang pertama? Ya Pak, sudah Pak. Iya Pak, sudah Pak. Kemudian di baris kedua itu deret yang sama. Deret yang sama. Cuma saya kalikan R di depan ini loh. Saya kalikan R. Jadi semua kalau dikalikan R itu kan sifatnya distributif. Perkalian itu kan distributif ya. Jadi kalau misalkan dikalikan oleh penjumlahan, setiap suku yang dijumlahkan akan dikalikan R. Benar kan? Distributif kan? Jadi maksudnya gini. Saya itu ini proses di sini ya. Proses di antaranya itu adalah gini. Ini saya kalikan R itu R dikali A plus AR kuadrat
plus titik plus AR pangkat N min 1. Dikalikan R. Sehingga A-nya jadi apa? Dikalikan R. Ini kan masuk nih. Jadi AR. Benar ya? Iya, AR-nya jadi AR kuadrat. Ya. Kuadrat. Dan seterusnya. AR pangkat min 1, N pangkat min 1 kan kalian R. Jadi AR pangkat N. Begitu ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke? Iya, Pak. Oke, paham. Oke, sekarang saya jangan ditambah, dikurangkan. Kan tujuan kita menghilangkan suku tengah ini loh. Suku tengah ini kita mau hilangkan. Nah, ini nih. Ya. Kan sudah sama toh? Ya. AR kuadrat dan seterusnya tambah AR min 1. Dihilangkan semua, ya, diminuskan. Sehingga saya dapatkan di sini. Ini AR pangkat K ini dikurangi 1 dikurangi R. Jadi nanti jadinya seperti ini. 1 min R. Jadi sigma K sama dengan 0 sampai N min 1 AR pangkat. Oke. Kemudian ini adalah A ditambah A R pangkat N. Ayo. Benar nggak? Yang sisanya hilang ya. Jadi cuma tinggal suku depan ini aja. Dan suku belakang. Oke? Paham ya? Saya lanjut? Bisa lanjut? Ayo, paham nggak? Paham nggak? Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Jelasin, Pak, yang dapat ARN itu, Pak. Oke, saya ulangi sedikit ya. Yang sisi kirinya tahu ya. Ini kan ini saya tuliskan ini deh. Ini ya. Saya tuliskan ya. Jadi ini yang kita ambil ada sisi kiri sama dengan dan sisi kanan sama dengan. Ya. Ada di sini dan di sana ya. Ambil sisi kiri dulu. Sisi kiri itu kan sama dengan ini. Sigma K sama dengan 0 sampai N-1 dari AR pangkat K. Dikurangi ya ini ada minus ya. Dikurangi yang bawahnya kan. R sigma K sama dengan 0 sampai N-1 AR pangkat K. Oke, sampai sini paham nggak sisi kirinya? Sudah? Oke, nanti sama dengan apa ini? Ini akan sama dengan ini kan sebenarnya sama dengan 1 dikali sigma itu ya. Saya keluarkan sigma AR pangkat K-nya, saya keluarkan sigma AR pangkat K. Maka nanti tinggal apa ini? 1 min R, ya kan? Dikali sigma K sama dengan 0 sampai N-1 AR pangkat K. Oke? Paham? Paham, Pak. Ini paham ya? Sekarang kita masuk ke sisi kanan. Ya. Sekarang sisi kanan. Perhatikan, saya ini kan deretnya sebenarnya kan harusnya sama. Ya. Saya geser ke kanan satu suku. Kenapa? Supaya kita bisa melihat nih, ada suku-suku yang sama. Jadi suku-suku yang sama itu mana? Ini loh. AR sama AR ya. AR kuadrat ya. AR pangkat N-1, AR pangkat N-1. Dan sama kan ya. Jadi ini A di sini, tapi A ini nggak punya lawan. Di sini kan 0 nih. Ya. Di sini kan 0. Sehingga A dikurangi 0 berapa? A dikurangi 0 berapa? Apa? Kemudian AR di sini dikurangi AR sama dengan berapa? 0, Pak. 0. Benar ya? AR kuadrat dikurangi AR kuadrat. Jadi sama dengan 0. Betul juga, Pak. ditambah dan seterusnya. AR pangkat N-1 dikurangi AR pangkat N-1 sama dengan 0, Pak. Habis, Pak. Ya. Kemudian ini 0, di sini 0 ya. Ini nggak ada lawannya nih. 0 dikurangi AR pangkat N. Jadi berapa? AR pangkat Minus AR pangkat N. Oke. Nah, yang 0, ini kan ya 0 ya. Di tengah-tengahnya juga yang di titik 3 ini semuanya 0 juga ini pasti. 0,0 ya, 0 dan seterusnya ya. Semuanya pasti 0. Sehingga karena tadi pasti ada suku yang sama nanti. Sehingga yang tersisa cuma tinggal suku depan ini dan suku belakang, cuma 2 itu. Ya. Sehingga kita dapatkan ini A dikurangi
AR pangkat N. Ayo, paham nggak? Ya, suku tengah-tengahnya apa? 0 semua. Ya, karena sudah dikurangi saling menghilangkan dengan yang atasnya. Oke? Ayo, paham nggak? Jeng, 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 jeng. Sudah? Saya bisa lanjut? Oke Pak, bisa lanjut Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Sehingga kita punya di sini sigma K sama dengan 0 sampai N-1 AR pangkat K. Ini saya keluarkan A-nya. Jadi di sini nanti A1 min R. Nah, atau jangan dulu lah nanti. Malah kan saya cuma bagi dulu aja. Ini kita punya yang di sisi kanan A min AR pangkat N dibagi, ya ini kan saya pindahkan ke sana. 1 min R. Oke? Nah, A-nya saya keluarkan sekarang. Jadi saya punya seperti ini nanti. A1 min R pangkat 1 min R pangkat N ya. N-nya di dalam ya. R pangkat N dibagi 1 min R. Oke? Ayo, paham nggak? Sudah ya terbukti ya? Oke? Sudah? Oke Pak, sudah Pak. Oke, nah, Ini Pak. oke, nah sekarang saya akan masuk. Jadi ini sama ya, ini sama dengan yang atasnya, sama 1 per R pangkat 1 per R ya. Jadi udah tahu 1 min R dari mana? 1 min R dari selisih sigmanya. Ya. 1 min R pangkat N dari mana? Dari tadi digeser 1, terus diselisihkan dari A min AR pangkat N hanya dikeluarkan. Ya, ya harus sudah mulai paham seperti itu. Ya, oke, nah sekarang saya juga punya ada di sini adalah ada rata-rata geometri. Ya, rata-rata geometri itu apa? Ya. Rata-rata geometri itu adalah sama seperti tadi. Jadi adalah bilangan yang kita taruh di antara dua bilangan sedemikian sehingga nanti 3 bilangan yang membentuk deret geometri. Sama kayak rata-rata aritmatika tadi ya. Jadi misalnya kita punya, misalkan di sini kita punya 4 dan 60. Ya. Nah, rumus rata-rata geometri itu apa? Rata-rata geometri rumusnya adalah ini. Oke, ini ya. Akar A kali B. Ya. Jadi sebenarnya bagi 2 itu sama dengan akar pangkat 2 tambah jadi kali gitu doang. Rumus rata-rata geometri. Ya, rata-rata geometri. Ya. Jadi kalau misalkan kita menghitung rata-rata geometri dari ini, jadi rata-rata geometri dari 4 dan 64, ya, itu tinggal akar dari 4 kali 64. Berapa ini? 256. 256 ya. Ya. Jadi akar dari 256. Berapa akar 256? 16, Pak. 16 Ya. Pak. Ya. Sehingga nanti kita punya deret ini nih. Deretnya berapa ini berarti? Deretnya adalah 4 tambah 16 tambah 64. Apakah dia membentuk deret geometri? Ya, kita hitung coba rasio. Ya. 16 bagi 4 berapa? 4 Pak. 4. 4 ini R ya, rasio ya. Di sini 4. Sama Pak, 4 juga. Oke? Paham? Nah, waduh agak banyak. Cukup nggak ya? Oke. Materinya kayaknya nggak cukup. Jadi nanti kita akan sebagian kita pindah ke minggu depan ya, karena materinya kurang cukup. Untuk konvergen dan divergen nanti kita
itu butuh agak panjang. Nah, oke, nah jadi kita bahas dulu namanya ini deret pangkat. Ya, jadi ada deret aritmatika, deret geometri itu deret yang basic, ya, deret basic. Ya. Deret basic itu apa? Ya deret yang apa? Basic itu artinya dia umum tapi dia bentuk form dasar. Ya. Tetapi ada deret yang bukan keduanya nggak? Ada. Ya. Ada deret yang bukan keduanya. Ada deret yang bukan keduanya yang akan kita bahas nanti habis ini ya. Ini adalah deret ini yang ketiga ya. Deret pangkat. Nah, ini ada deret pangkat. Tapi kita ngomong deret pangkatnya deret pangkat dari bilangan asli dulu. Ya. Karena nanti kalau bilangannya bukan asli, nanti malah ribet. Ya. Nanti ngitungnya jadi plus minus dan segala macam alternatif ya. Jadi kita ngomong deret pangkat dari bilangan asli. Oke, saya mau nanya dulu, bilangan asli itu apa? Bilangan asli. Bilangan yang bukan bajakan, Pak. Bilangan asli apa? 1, 2, 3, 4 itu, Pak. Iya, bilangan asli ya. Jadi bilangan asli itu adalah Bilangan yang positif dan negatif, Pak. bukan bilangan positif dan negatif. Bilangan asli itu bilangan. Tapi nolnya tidak. Bilangan bulat positif. Tapi bukan bilangan positif aja. Harus namanya bilangan apa? Bilangan bulat positif. Bulat positif. Bilangan bulat positif ya. Termasuk nol enggak? Enggak, Pak. Masuk, Pak. Masuk. Enggak, Pak. Ya, yang bukan nol. Ya, saya tuliskan bukan nol. Walaupun sebenarnya positif itu hitungannya nol itu bukan positif. Positif atau enggak sih nol? Ya. Oke, bilangan positif bukan nol. Ya. Jadi nol tidak termasuk bilangan asli. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4. Kalau masuk nol namanya bilangan apa? Caca, Pak. Caca, Pak. Ya. Caca, Pak. Kalau masuk nol namanya bilangan caca. Kalau misalkan masuk negatif, bilangan apa namanya? Negatif, Pak. Bilangan bulat. Bilangan negatif. Bilangan bulat, Pak. Bilangan bulat. Ya, bilangan bulat ini. Bilangan bulat itu masuk negatif ya. Jadi bilangan bulat itu seluruh bilangan. Bulat itu artinya apa sih bulat? Bilangannya bundar, Pak. Apa bilangan bulat? Bilangan yang nyata, Pak. Apa? Bukan. Bilangan ada Bilangan semuanya, Pak. Desimal atau pecahan, Pak. Bilangan yang Bilangan yang ini, Pak, mencakup semuanya, Pak. menjaga semua. Bilangan yang terdiri dari Yang nilainya bulat, Pak. dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang intinya gini, yang bentuknya tidak dinyatakan oleh rasio dari dua bilangan bulat. Ya. Jadi bentuk paling sederhananya itu, ya, itu tidak merupakan rasio antara dua bilangan bulat. Ya, jadi misalkan saya kasih contoh bilangan bulat itu, misalkan ini 2/3 bilangan bulat kan? Ya, kenapa ya? Karena dia bentuk akhirnya berupa rasio. Ya, kalau bentuk akhirnya berupa rasio itu pasti dia bukan bilangan bulat. Ya, bentuk bukan rasio dan bukan koma. Ya, bukan desimal tak hingga. Nah, itu nanti beda lagi. Nanti ada bentuk rasio, ya, rasio bilangan bulat. Ada yang bentuk desimal tak hingga. Itu juga dua-duanya bukan bilangan. Ya, intinya sebenarnya bilangan bulat itu ya bilangan yang angka bulat itu aja. Ya. Kalau misalkan mau definisi kasar. Tapi definisi matematikanya mungkin agak sedikit ribet. Ya. Oke. Ya, intinya apa ya, berupa angka bulat. Ya, tidak ada koma-koma, itu bilangan bulat. Ya, kalau misalkan definisi informalnya. Ya. Nah, jadi khusus dalam bilangan bulat itu ada bilangan bulat, ada bilangan cacah, bilangan asli itu termasuk bilangan bulat. Ya, jadi di sini ada bilangan bulat, ya, ini bulat ya. Di atasnya sebenarnya ada bilangan apa? Di atas bilangan bulat apa bilangan rasional. Ya. Nah, di atas bilangan rasional apa? Ada irasional. Di atas irasional ada bilangan kompleks. Ya, itu ada banyak.
Jadi bilangan kompleks, bilangan irasional, bilangan rasional. Ya. Ya. Jadi dari bilangan kompleks itu ada nanti bilangan rasional, ada irasional, ya dua. Di dalam rasional itu ada bilangan bulat. Ya. Di dalam bilangan bulat itu ada bilangan cacah ya. Ya, di dalam bilangan cacah ada bilangan asli. Ya, bilangan asli termasuk bilangan cacah nggak? Iya, kan? Semua elemen bilangan asli kan termasuk dalam bilangan cacah. Ya, jadi di bawahnya ini baru nanti ada bilangan asli. Ya, gitu ya. Ada bilangan rasional, ada bilangan bulat, bilangan cacah. Di atasnya nanti ada bilangan apa? Ada bilangan irasional. Ya. Ya. Terus, tapi irasional itu set yang berbeda, bukan di luarnya. Nanti di dalamnya itu nanti ada bilangan seluruh namanya bilangan kompleks. Ya, kompleks ada real, ada imajiner. Nah, real itu termasuk ada bilangan rasional, irasional. Ya. Bilangan rasional itu adalah bulat, ya, termasuk bilangan bulat itu di dalam bilangan rasional. Atau kalau misalkan bulat ini orang bilang sebenarnya integer, nah itu ya. Integer, ya. Itu adalah bilangan bulat. Ya. Nah, ada bilangan cacah, ada bilangan asli. Ya. Oke, nah deret bilangan asli, saya mau masuk dulu ke namanya deret bilangan asli. Jadi deret bilangan asli itu adalah deret yang dibentuk dari bilangan asli. Jadi kita punya tadi bilangan asli. Kita punya tadi barisan bilangan asli. Ya, ini sekarang deret bilangan asli. Deret bilangan asli itu apa? Inilah sigma R sama dengan 1 sampai N. Ya. Dari R itu sendiri. Itu adalah deret bilangan asli. Ya, kalau kita pecah ini sama dengan apa? Ya, bilangan asli semua dijumlahkan 1 plus 2 plus 3, gitu ya. Plus 4, dan seterusnya. Ya. Yang nanti kalau misalkan sampai N ya. Sampai N. Yang kalau kita jumlahkan semua, itu jumlahnya apa? Jumlahnya nanti adalah N dikali N plus 1. Oke. Atau bentuk, ini sebenarnya deret aritmatika atau bukan? Ayo, deret bilangan asli itu deret aritmatika atau bukan? Apa deret aritmatika? Deret aritmatika, jelas ya? Kan selisihnya jelas kan? Selisihnya 1. Pak, tapi rumusnya bukan deret aritmatika ya. Saya coba turunkan sedikit ya. Jadi cuma beda awalnya. Kalau misalkan beda akhirnya gimana? Ini kan simpel sama deret yang tadi sebenarnya. Ya. Jadi ini kan R dari 0 sampai N sama N-1 ya. Dari 1 plus R ini deret yang kita turunkan. Ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita hitung jumlahnya itu kan sama dengan apa? N per 2 dari 2A plus N-1 dikali T. Ya, ini kan jumlahnya ya. Pak mau hafal sih Pak ya, karena saya nurunkan sendiri, saya tahu elemen-elemennya dari mana. Ini dari dua sub yang awal dibalik, terus ini dari ini jumlahnya ya. Jadi kalau misalkan nurunkan sendiri, pasti nanti lebih cepat hafal. Terus saya cari di sini, ini A-nya berapa? Ini awalnya berapa? 1, Pak. 1, Pak. Kemudian D-nya berapa? Selisihnya. 1, Pak. 1 juga, Pak. Terus apalagi tadi? Integer D, tapi kita butuh apa? N. N-nya berapa ini? Ya, N-nya sama dengan N ya. Ya, oke. Nah, kita coba di sini. Ini N per 2 dikali 2 dikali 1 ya. Ditambah N-1 dikali 1. Gitu ya. Jadi di sini N per 2 dikali 2 plus N min 1. Ya. N min 1 tambah 2 berarti N plus 1 ya. Jadi nanti N per 2 dikali N plus 1. Gitu ya. Sama dengan N dikali N min N plus 1 per. Ya. Tuh dapat. Ya.
jumlah dari deret bilangan asli. Oke. Nah, jadi dia merupakan deret aritmatika. Nah, yang kita bahas ini bukan deret bilangan asli, tapi ini deret pangkat dari bilangan asli. Ini sedikit berbeda. Ya. Nah, deret pangkat dari bilangan asli, perhatikan nanti notasinya itu mirip deret geometri, ya, tetapi beda. Oke. Jadi, nah, deret pangkat dari bilangan. Ini saya kasih ya. Sigma R sama dengan 1 sampai N. Ya. R pangkat K. Pak, ini deret geometri. Ayo saya coba lihat. Ini adalah deret bilangan. Ini sama dengan 1 kuadrat, 1 pangkat K. Terus tambah 2 pangkat K, plus 3 pangkat K, dan seterusnya ya. Ya. Ini adalah deret pangkat dari bilangan asli. Pak, ini deret geometri, Pak. Ya. Coba nanti, ya ini saya ini aja. Saya kasih sedikit tugas, tapi tugasnya tugas lisan aja ya. Coba dicari bedanya apa dengan deret geometri. Ya, minggu depan kita bahas. Ya. Jadi deret pangkat dari bilangan asli bentuknya seperti ini. Coba dilihat bedanya. Ya, nanti minggu depan ini aja deh yang minggu depan berhasil menjawab nanti ya. Nanti saya kasih tambahan nilai ya untuk tugasnya. Gitu ya. Jadi coba dicari apa sih bedanya deret ini ya, deret pangkat bilangan asli dengan deret geometri ya. Bedanya apa ya, rumusnya mirip ya, kalau kalian lihat rumusnya mirip ya. Ya, sama kayak deret geometri yang A-nya sama dengan 1, Pak. Oh, coba nanti dilihat ya, bedanya di mana, coba nanti lihat ya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada? Belum Izin ada, ulangi Pak. tugasnya tadi, Pak. Oke, tugasnya adalah cari bedanya antara deret pangkat dengan bilangan, deret pangkat bilangan asli dengan deret geometri. Ya. Nanti saya cuma nanya ke 1 orang aja, ya, yang kira-kira tahu. Ya, oke, gitu ya. Kalau misalkan 1 orang salah ya nanti kita ganti ke yang lain. Apa bedanya deret pangkat bilangan asli dengan deret geometri? Tapi tugasnya lisan aja ya, jadi nggak usah ditulis, nggak usah dikumpulkan juga ya. Cuma nanti yang berhasil menjawab nanti akan saya kasih tambahan lain. Oke? Yang jawabannya akurat. Ya. Nanti ada kemungkinan ada beberapa yang menjawab dengan pendapat yang berbeda, nanti saya akan rate nilainya. Ya. Begitu ya? Oke? Sudah? Izin Pak, untuk Priam Arvia tadi belum absen Pak karena kendala sinyal. Ya. Oke. Ya, sudah lengkap berarti ya? Terima kasih Pak. Oke, gitu ya. Jadi minggu ini nggak ada tugas resmi ya, kita tugasnya lisan dulu karena materinya belum selesai ya. Nanti saya ngasih tugas dan tugas apa ya. Nanti minggu depan kita kasih. Oke, gitu ya. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Sudah? Halo? Ya, Pak. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Ya, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Oke? Recording stopped. Oke, Pak. Ya, Pak. Yuk, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.